Tapi gambarnya bagus. Tapi secara tema masih kurang dan secara alur masih loncat-loncat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kemarin ceritanya Bapak Ki diminta MGMP SMA Kabupaten Malang untuk jadi juri di FLS 2N Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional pada kategori komik digital. Lebih tepatnya sih disuruh menyeleksi satu dari sekian banyak karya yang nantinya akan dipilih untuk dilombakan secara nasional mewakili Kabupaten Malang. Jadi semoga nanti terpilih dan menang di tingkat nasional. Amin. Tentunya dari sekian banyak karya yang dikirim ke panitia, semua bagus-bagus ya. Semua luar biasa, namun di sini para juri mencari yang paling baik, best of the best sesuai dengan pedoman yang ada pada juknis, termasuk tema, teknik, dan lain-lain. Ya, di sini kita tidak membahas siapa yang menang maupun siapa yang kalah, tapi lebih menelaah mengenai kekurangan dan kelebihan dari setiap karya sekaligus tips dan triknya agar ketika nantinya mengikuti kompetisi sejenis ini kalian bisa memperoleh skor yang semaksimal mungkin. Karena menurut saya pribadi yang namanya seni itu susah atau tidak bisa untuk dilombakan karena sifatnya yang personal atau pribadi. Maksudnya berhubungan dengan suka tidak suka. Jadi tapi kalau kreativitas dan inovasi bisalah dilombakan. Tentunya dengan berpedoman pada juknis yang ada. Gitu. Jadi kita nanti akan react mungkin 3 sampai 7 karya komik yang sudah ada. Ya. Jadi akan saya sampaikan tips dan triksnya gimana sih agar komik itu atau ketika kalian mengikuti lomba komik bisa kesempatannya lebih besar masuk ke final bahkan menjadi juara. Yang pertama dari triknya adalah 1. Membaca naskah atau pedoman juknis dengan cermat. Kalau bisa dibaca berulang bahkan dihafalin, catat poin-poin pentingnya. Jadi pelajari terlebih dahulu dengan cermat juknis yang diberikan agar nanti dalam pembuatan karya tidak salah arah, dapat skor jelek atau mungkin diskualifikasi. Sayang kalau karyanya bagus tapi tidak sesuai aturan atau juknis, ya pastinya akan didiskualifikasi, ya minimal nilainya atau skornya dikurangi. Karena juknis inilah pedoman dari penilaiannya mengacu gitu. Jadi termasuk ketika satu sekolah diwajibkan mengirimkan satu karya, tapi sekolah tersebut mengirimkan sampai 5 karya. Nah, di sini seringkali panitia atau juri tidak memiliki kewenangan untuk memilih yang terbaik dari 5 karya tersebut. Misalnya dikirim 5 karya tadi. Karya itu harusnya wewenang dari sekolah yang bersangkutan untuk memilih satu, seleksi satu ya, kemudian dikirimkan. Kayak gitu. Jadi kalau di jurinya minta satu ya kirimkan satu, seleksi sendiri, pilih satu, kemudian dikirimkan. Dan hal yang terjadi adalah panitia biasanya mengambil karya yang paling awal dikirim kalau untuk virtual atau secara online. Dan sekali lagi bukan memilih cap-cip atau dipilih yang paling bagus ya. Jadi disitulah pentingnya mencermati juknis yang ada. Sayang kalau sudah bikin capek-capek karyanya nggak masuk penilaian tim juri. Gitu. Kemudian nomor 2, buatlah terlebih dahulu naskah cerita secara global, secara umum dalam bentuk naratif tertulis berparagraf-paragraf gitu ya. Jadi bikin narasinya memanjang gitu seperti bikin sebuah cerita. Itu dulu. Setelah bikin cerita, kemudian yang nomor 3, masukkan ide atau tema yang diminta pada cerita yang kalian buat agar komiknya itu relevan dengan temanya. Maksudnya ketika temanya yang diminta adalah tentang PSBB atau COVID, nah itu kalian masukkan temanya serelevan mungkin di cerita kalian. Kemudian yang keempat adalah membuat storyboard. Ini sangat penting. Kenapa? Karena ini adalah sebuah rancangan dari komik yang akan dibuat nantinya. Jadi kalian akan berpedoman pada storyboard ini nantinya ketika kalian bikin gambar. Nah, di sini kalian akan menentukan cerita akan menjadi berapa panel, berapa halaman, dan kalian harus wajib tahu ya beda antara panel, parit,
halaman itu harus tahu. Dan adegannya itu harus adegan apa pada tiap panel-panelnya. Kenapa kok harus detail ini? Ya jadi kalau kebanyakan di anak-anak itu ketika siswa maksudnya ketika mereka membuat komik, mereka terlalu asik bikin di gambarnya dari panel ke panel, bikin fokus, bikin sebagus mungkin tanpa dibikin storyboardnya terlebih dahulu. Jadi akhirnya adegan antara panelnya itu nggak nyambung, nggak berkesinambungan. Jadi susah untuk pembaca itu susah untuk mengerti apa sih maksudnya dari panel A ke panel B. Nanti saya kasih contoh kasusnya. Ada beberapa peserta lomba itu yang seperti ini. Kemudian gambar sesuai dengan style atau gaya kalian senyaman mungkin. Kenapa kok senyaman mungkin agak cepat selesai? Karena yang namanya durasi lomba itu biasanya terbatas ya, 3 hari 4 hari mungkin 1 minggu. Kalau kalian bikinnya sesuai gaya kalian, tentunya kalian akan lebih mudah. Jadi tentunya dengan dibikin semaksimal mungkin, gak usah ragu atau takut wah gambarku jelek, gambarnya di sini kurang bagus. Nah, di sini ada perjalanan kekaryaan kalian. Jadi semakin banyak kalian berkarya, kalian akan semakin menemukan jati diri kalian atau ciri khas kalian, dan tentunya akan semakin bagus karyanya dari waktu ke waktu. Contoh katakanlah komik Tahi Lalat, tahu ya? Atau Shijuki, mereka dari gambar ya gitu tahu sendiri. Tapi powerful sekali. Jadi orang banyak suka karena khas komiknya, khas ada gimmicknya. Jadi so be yourself and enjoy the moment kayak gitu. Jadi jadilah dirimu sendiri. Apa yang terjadi, gak usah ikut yang lain. Yang lain itu cuma dipakai sebagai referensi kayak itu. Kemudian tuh tipsnya. Jadi yang pertama itu adalah hindari menggunakan kata-kata dengan konotasi negatif, terutama untuk lomba seperti ini. Misalnya kata anjay, anjrit, fuckboy, bullshit dan lain sebagainya. Kalau bisa dihindari, karena ini komik seperti ini dikonsumsi untuk semua kalangan ya, termasuk anak-anak. Jadi konotasinya kalau yang negatif ya tolong jangan dipakai. Kemudian nomor 2, selalu meminta pendapat orang lain. Satu, mungkin orang awam ya, temanmu misalnya, keluargamu misalnya, orang yang bukan hobi komik, bukan hobi baca komik, ya orang umum lah, orang yang ada di sekitarmu. Itu satu. Yang kedua adalah orang sehobi. Jadi orang yang memiliki hobi sama denganmu. Jadi ketika kamu bikin komik, tanya pendapat mereka, orang yang juga suka membuat komik. Kemudian kalau punya, kamu tanya pendapat orang profesional, misalnya lewat forum, Facebook, IG, dan lain sebagainya. Nah, untuk sumbangan kritik dan saran, karena kita itu bisa lebih bagus ketika kita itu memperoleh saran dari orang lain, karena yang baca komik kita itu bukan kita sendiri tapi orang lain ya gitu. Yang ketiga adalah selalu berlatih, karena tidak ada kerja keras yang mengkhianati. Jadi practice make perfect. Jadi selalu berlatih ya, minimal 1 hari 1 karakter lah, atau 1 panel, atau mungkin 1 halaman. Adalah membagi waktu. Bagi waktumu, jangan terlalu banyak menggambar atau malah tidak menggambar sama sekali. Jadi bikinlah agar waktunya itu proporsional. Yang gambar ya aktivitas yang lain juga. Jadi ketika kita tidak menggambar dalam waktu yang lama, motorik tangan kita itu akan kaku. Jadi misalnya 1 bulan nggak gambar, tangan itu akan kaku. Susah untuk menemukan bentuk gambar yang kita mau. Jadi butuh apa itu namanya, kebiasaan juga. Begitu pula ketika kalian menggambar terlalu banyak, misalnya sekarang menggambar, nanti menggambar, sampai semalaman seharian menggambar, tentunya kalian akan jenuh juga. Jadi jangan lupa untuk belajar yang lain, IPA, bahasa Indonesia, matematika. Jadi semakin banyak disiplin ilmu yang kalian kuasai akan membuat cerita dan gambar komikmu semakin kaya. Artinya komik yang kamu buat itu nggak terlalu receh gitu. Andai kata receh pun juga itu menghibur, karena kamu punya banyak sekali disiplin ilmu atau referensi yang bisa kamu masukkan ke dalam cerita di komikmu itu. Jadi jangan salah, komikus novelis itu mereka wawasannya luas-luas kayak gitu.
Itu sebabnya mereka cerita yang bikin itu kreatif, bagus-bagus. Yang kelima atau yang terakhir, tentunya kalau kalian mau bikin komik yang bagus, karena harus punya banyak referensi, membaca komik banyak-banyak. Jadi nggak ada ceritanya orang hobi bikin komik, tapi gak hobi baca komik. Karena kebanyakan inspirasi mereka itu ya dari sana. Jadi kalau kamu hobi bikin komik, tentunya kamu akan lebih banyak baca komiknya, karena kamu suka di sana. Itu sekedar tips dan triknya. Jadi kalau kalian butuh saran seputar komik, mungkin bisa mention saya di IG atau FB atau chat di YouTube sini, channel sini. Insya Allah kalau pas saya lihat, kebetulan Papake jarang upload video ya, karena memang ya Papake ini ngajar juga, ya freelance juga, ya bikin gambar dan seterusnya. Jadi kalau untuk bikin konten YouTube itu yang mungkin 1 bulan sekali bisa, itu ya alhamdulillah. Nah intinya, jadi diadakan kompetisi seperti ini adalah untuk mengangkat isu-isu yang sedang hangat dalam hal ini, yaitu COVID-19 atau virus corona, yang mana virus ini dampaknya nyata dan adalah kewajiban kita bersama menjaga diri dan sesama dengan melaksanakan protokol kesehatan yang sesuai yang dianjurkan, mengingat kita semua agar senantiasa peduli. Dan meskipun dari rumah kita masih bisa berprestasi, zamannya berprestasi dari rumah kalau sekarang. Kalau dulu kita ya sering dianjurkan untuk keluar rumah supaya bisa lebih berprestasi. Karena memang situasinya seperti ini, ya kita terima apa yang ada gitu. Dan mengajak yang lain tentunya untuk turut membantu memutus penyebaran COVID-19 ini. Nah, jadi ini sekedar tips dan triksnya ya. Kita akan react atau kita akan melihat karya-karya yang kemarin itu sudah terkirim dan sudah diseleksi dan sudah diketemukan pemenangnya. Kita akan bahas satu-satu. Jadi di sini kita akan bahas mulai dari nah ini adalah buku pedoman FLS 2N. Jadi kita lihat bab komiknya, komik digital. Kenapa kok disebut komik digital ya? Karena pembuatannya menggunakan alat elektronik ya. Ya bisa tablet, ya bisa smartphone, ya bisa komputer. Kebetulan kalau saya sendiri ya bikinnya ya kalau nggak di komputer ya di HP kayak gitu. Ini contohnya kodenya adalah KD, komik digital. Cabangnya ada banyak, salah satunya ini. Nah, jadi ini adalah juknisnya. Jadi saya harapkan ketika kalian ikut lomba apapun itu, baca juknisnya dengan cermat. Banyak komik yang bagus tapi mereka menyalahi juknis dan akhirnya nilainya kurang, sangat banyak. Itu. Jadi di sini ya bisa dibaca pengertiannya sendiri, kemudian temanya. Nah, ketentuan teknis karya. Penciptaan karya komik dari awal hingga akhir sepenuhnya dilakukan di rumah atau indoor. Jadi ketika kalian take video, ambil video ketika kalian proses dan itu ada di sekolah, tentu saja itu nanti akan mengurangi poin banyak dan bahkan nggak akan dinilai. Kenapa? Karena sudah menyalahi poin pertama. Ini vital sekali, ini fatal sekali. Dan di sini ada banyak sekali kasusnya seperti itu. Kita akan mulai lihat dari yang pertama. Ini pertama kalau nggak salah ya. Ini pertama punyanya Deva. Jadi secara garis besar komiknya udah bagus sekali. Untuk anak SMA sudah bisa bikin komik seperti ini. Saya rasa ini luar biasa bagus ya. Tapi di sini lagi-lagi ceritanya kurang relevan. Gambarnya bagus tapi ceritanya nggak relevan sama temanya. Ya temanya tentang COVID. Jadi di sini tema yang diambil adalah si anak ini terdampar atau terlempar ke kehidupan masa kerajaan-kerajaan gitu. Jadi di sini ya memang budaya lokalnya ada. Di sini ya, kerajaan Kertanegara, kemudian di sini Putri Kadita. Kalau di Mobile Legend itu
Nyoror Kidul itu ya, Putri Kadita dan seterusnya. Nah, gambarnya bagus, cuma satu temanya kurang masuk temanya. Jadi ide ceritanya sudah menarik, sudah mempresentasikan budaya lokal. Kemudian penataan panel sudah menarik. Tapi tingkat keterbacaannya, keterkaitan antara panel satu dengan panel lainnya itu masih kurang. Nah, jadi salah satu poin penilaiannya adalah ini. Kreativitas membangun alur jalinan dan kelogisan relasi antar elemen dalam karya. Jadi kalau ada satu panel dengan panel lainnya dia itu tidak relevan, artinya dari ceritanya terkesan melompat, tentu saja itu akan menyusahkan pembaca untuk mengikuti alurnya. Penggunaan dan penyusunan panel dalam membangun sekuen, jadi berurutan. Inilah pentingnya ketika kita membuat komik itu, kita bikin dulu yang namanya storyboard. Jadi bikin storyboard dulu, barulah nanti ketika ketemu panel itu isinya gambar apa saja, ya tinggal digambar. Jadi nggak ada ceritanya, gambar itu lompat-lompat, ceritanya lompat-lompat. Kayak gitu. Secara garis besar ini bagus sekali. Alirannya manga ya, meskipun garisnya masih banyak yang kurang rapi, tapi dari segi proporsi komposisi sudah bagus sekali. Cuma itu satu nggak masuk temanya, kemudian ceritanya itu lompat-lompat, dan ini untuk lombanya terdiri dari 10 halaman ya, 10 halaman ya, kurang lebih seperti ini. Jadi komik seperti ini lebih baik bagian tepinya untuk karakter ini line outnya dipertajam. Jadi kalau garis bagian dalamnya itu 1 px, garis luarnya ya harusnya 2 atau ketebalannya 2 kali lah, kayak gitu. Dari secara artwork ini luar biasa kalau menurut saya, untuk tingkat anak SMA sudah bikin kayak gini, sudah saya acungi jempol 4 atau 5. Tapi sekali lagi temanya nggak masuk, kemudian alurnya nggak jelas, ceritanya lompat-lompat gitu. Kita lihat yang lain. Nah, untuk yang ini kita cek seperti apa sih. Jadi lomba seperti ini prosesnya juga dikirim ya. Jadi ini untuk ya, ini dia. Jadi ini prosesnya. Sayangnya ketika prosesnya ini, satu yang paling wajib kalian ingat, ketika kalian di video dan video itu diekspos atau dipublish secara umum ya, pakai baju yang sopan ya. Kalau cewek pakai yang agak tertutup dikit lah gitu. Kemudian yang nomor 2, tampilkan dalam videomu itu skill gambarnya. Jadi biar kelihatan, biar tahu bahwasanya itu adalah hasil karyamu. Jadi kamu kalau seperti ini, kamu bisa pakai perekam layar yang ada di ponsel, ada banyak itu aplikasi perekam layar. Nah, dari segi teknisnya belum terlalu terlihat yang sini. Yang perlu garis bawahi adalah pakai baju yang sopan tuh. Kemudian kita masuk ke yang nomor 2. Nah, ini dia. Ini teknisnya bagus. Ini untuk anak SMA, saya rasa ini luar biasa ciamik ya. Garisnya rapi, kayak bikin dari vektor ya. Kita lihat prosesnya. Prosesnya saya rasa dia juga bagus banget. Ini atas nama Alfandi. Jadi bisa dilihat di sini. Jadi dia sudah kayak ilustrator profesional, komikus profesional. Jadi kerennya dia pakai Photoshop dan dia gambarnya pakai Paint Tool. Dan itu kalau saya sendiri susah ya. Saya sendiri kalau pakai Photoshop, saya pakai nih tablet Wacom, langsung gambar di layarnya.
Nah, dan dia itu pakai pentul. Tak kebayang lamanya, susahnya kayak gimana. Dan secara teknis dia itu luar biasa sudah bagus untuk tingkat anak SMA. Keren banget. Tuh, si anak SMA sudah bisa bikin kayak gini tuh. Wah, sudah gila itu. Gambarnya bagus dari segi gambar antara dari semua karya yang masuk di panitia, karya yang ini yang paling saya suka tampilannya bagus banget ya. Kita lihat komiknya. Komiknya dia kurangnya temanya nggak masuk, nggak ada COVID, nggak ada tema tentang yang membahas COVID-19 nya, karena di sini di judulnya sendiri sudah jelas bahwasannya di sini. Nah, di sini dipersilakan menuangkan gagasan secara kreatif dan menghibur melalui narasi visual berupa cerita komik yang mampu menggugah kesadaran lingkungan terdekat Anda agar berubah sikap perilakunya dalam menghadapi wabah COVID-19 dengan pendekatan komunikasi yang mengangkat kekhasan kelokalan daerah Anda masing-masing. Nah, gagasannya bisa dipilih ada dua di sini. Bahaya bagi tubuh apabila tertular COVID-19 atau mereka yang berjuang untuk menjaga masyarakat. Dua-duanya ini sudah ada banyak yang mengambil tema seperti ini dan seharusnya memang seperti itu karena di judulnya seperti itu. Dan ini kurang. Tapi gambarnya bagus. Tapi secara tema masih kurang dan secara alur masih loncat-loncat. Kenapa kok loncat-loncat? Mungkin dia itu terpaku pada harus 10 panel atau 10 lembar, dan itu susah untuk merangkum jadi sebuah cerita jadi 10 panel, tergantung ceritanya juga. Nah, lomba melukis dan seterusnya bla 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 bla. Nah, ini yang saya garis bawahi tadi. Tolong hindari menggunakan kata-kata yang konotasinya negatif. Itu nanti akan mengurangi skor. Ya. Gambarnya bagus, idenya luar biasa. Cuma itu tadi nggak relevan. Nah, tiba-tiba ketemu Jokowi, ceritanya dari mana? Ya, ini untuk yang nomor 2. Kita lihat yang nomor 3. Untuk cerita, kalau untuk gambar tadi yang paling saya suka, tapi kalau untuk cerita yang ini yang saya suka. Kenapa? Karena humor, karena lucu. Jadi nggak ada orang itu yang nggak hobi lihat lawakan. Semua orang saya rasa suka dengan humor ya, termasuk saya. Jadi gambarnya oke lah, masih kurang menurut saya, tapi dari ceritanya udah bagus. Jadi dia ini ceritanya daring ya, sekolah daring ya. Jadi gimana beratnya daring itu dibandingkan sekolah yang masuk secara offline. Lucu ceritanya. Yang terjadi anak-anak dianjurkan untuk belajar di rumah, kemudian dia pulang sekolah. Saat dia berjalan ke rumah, dia bertemu sama Pak Tani dan dia bertanya kepada dia, kan biasanya untuk daring itu, sekolah daring itu ya di rumah terus, atau mungkin ada 1 hari atau minggu masuk 1 hari kayak gitu, atau ganjil genap. Ya tergantung kondisi wilayahnya juga. Ada yang bahkan membatasi sama sekali, nggak masuk sama sekali. Jadi di sini dia ketemu petani dan tanya tentang pelajaran, dan dia menggunakan bahasa lokal. Bagus sih menggunakan bahasa lokal, tapi saya tidak menyarankan ya menggunakan bahasa lokal seperti ini, karena yang baca komiknya itu dari seluruh penjuru Nusantara ya, satu Indonesia. Jadi kalau kita pakai bahasa daerah, ya kemungkinan orang yang memahami ceritamu itu ya cuma dari Jawa aja. Mungkin kamu bisa translate di bawahnya.
Biasanya kalau ada kata-kata sulit di komik-komik terkenal itu di bawahnya ada translatornya. Ya. Nah, ini juga menyalahi juknis. Jadi dilarang menggunakan clip art. Nah, ini dia. Karya wajib harus digambar oleh peserta, tidak boleh menggunakan foto, template, stok foto, clip art dan sejenisnya. Ini salah satu. Jadi ini tolong sekali kalau ketika kalian mengikuti lomba yang namanya juknis itu dibaca dengan seksama. Karya dibuat di indoor, kemudian awal sampai akhir sepengetahuan orang tua, menggunakan kearifan lokal, dilarang menggunakan clip art. Nah, kalau di sini ini clip art ini nggak boleh ada di sini. Jadi kakaknya sedang berlatih orasi ya. Sampai akhirnya saya nggak bisa menceritakan karena ini terlalu panjang, tapi yang jelas ini ceritanya lucu banget. Nah, ketika dia di sekolah ibu guru menanyakan PR-nya, Budi berapa hasil soal matematika sebelum pandemi? Jawabannya adalah semprul kesel-kesel ditakoni. Artinya kalau di bahasa Indonesia, sialan capek-capek kok ditanyain siapa yang ngajarin kamu, gurunya marah. Soekarno-Hatta, karena ini jawaban dari kakaknya tadi. Keluar kamu. Nah, ini jawaban dari ibunya. Di luar banyak angin. Kupukul kamu. Ayo tangkis. Nah, ini jawaban dari siapa tadi, lupa saya. Jadi yang jelas ini adalah cerita yang kreatif kalau menurut saya. Kita belum lihat videonya yang ini. Kita cek, dia itu cewek loh ternyata. Nah, ini yang menyalahi juknis. Jadi jangan dibuat di sekolah. Andai kata kamu terpaksa membuatnya di sekolah, butuh koneksi wifi misalnya yang gratis misalnya, ya carilah spot yang sekiranya itu nggak merepresentasikan background sekolah, di pojokan mungkin, atau yang backgroundnya intinya jangan sampai kelihatan itu background sekolah. Tapi saya apresiasi karyanya bagus sekali, lucu. Ya ini ya seperti ini kalian sudah merepresentasikan bahwasanya kalian skill kalian itu sudah bisa bikin kayak gini. Tuh gambarnya sama. Ya kayak gini. Bagus, luar biasa. Kita coba lihat yang lainnya sebelum nanti. Nah, dari segi cerita, alur dan seterusnya ini yang paling bagus ya. Masuk, temanya masuk, tingkat keterbacaannya juga masuk. Jadi biasakan ketika kalian buat komik itu kalian pertimbangan ini bacanya dari kiri atau dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Seperti itu. Jadi nah, jadi dari kiri ke kanan, terus ke bawah. Nah, jadi kebanyakan mereka itu ya gambarnya panelnya sudah bagus tapi nggak berurutan, itu yang membuat pembaca itu susah untuk mengikuti. Nah, kalau seperti ini bagus, sudah bikin gambar sendiri ya, artinya bukan clip art yang ditempel. Dan dari segi cerita ini sudah masuk. Jadi ini menggambarkan gimana sih COVID-19 itu memang benar-benar dampaknya itu luar biasa. Dia menyepelekan dan akhirnya terpapar dan akhirnya membuat orang di sekitarnya itu terdampak. Jadi ini kesan moral yang ingin dia sampaikan di sini dan itu masuk ke tema. Gambarnya juga udah lumayan bagus. Kita lihat prosesnya, apakah dia ini gambar sendiri atau mungkin digambarin orang lain. Kita lihat videonya. Cindy Clarissa. Jadi kita gedein dikit. Oke, bikin sketsa di buku, terus
Oke, yang gambarnya di tablet Samsung ya kalau nggak salah ya. Nah, dia nggak pakai stylus pen, pakai jari guys. Jadi ya luar biasa sih, telaten, telaten. Gratis itu dia colornya itu pakai aplikasi apa itu ya, kayak sketchbook itu. Iya mungkin sketchbook tuh sama. Bisa dilihat ini adalah ini gambar yang ini. Tuh, ini gambar yang ini gambar yang ini. Jadi bisa dikatakan gambarnya ya sudah relevan lah, skinnya sudah bisa tampil bahwasanya itu adalah kamu yang bikin. Ya video yang seperti ini yang sebenarnya sesuai ya dengan juklak atau dengan materi. Kita lihat yang lain. Ini dari kita lihat yang lain, nah yang ini. Jadi ini dari segi konsep tema itu sudah dapat ya. Ini bisa dilihat di sini. Oke, intinya dia bercerita bahwasannya ibunya itu adalah tenaga medis kesehatan, dan karena banyak orang yang mengabaikan protokol kesehatan COVID-19, akhirnya banyak meledak, akhirnya banyak yang terjangkit COVID-19 ini. Ya, karena masyarakatnya nggak peduli, wis ben sakarepmu kayak gitu. Jadi bisa dilihat di sini. Oke, capek sekali ketika tenaga medis itu mengurusi pasien COVID-19. Tuh, kemudian yang ini, oke, saya nggak bisa banyak komentar kalau yang ini. Ceritanya terlalu datar, gambarnya juga kurang estetis, tapi secara garis besar bagus lah. Gak ada ceritanya karya itu jelek dari awal sampai akhir, yang pasti ada poin-poin dimana karya itu memiliki kelebihan kayak gitu. Jadi kurang lebih itu tadi. Ya intinya kalau untuk lomba-lomba seperti ini, kalian diwajibkan satu yang paling wajib itu tadi saya ingatkan, baca juknisnya dengan teliti. Karena ketika kalian sudah nggak baca juknisnya dan kalian bikin dengan tidak berpedoman pada juknis, akhirnya ya tentu saja buta arah, dan sebagus apapun karya kalian nanti akan dikurangi poinnya. Mending kalau dikurangi, kalau didiskualifikasi sayang dong tenaganya kayak gitu. Jadi kalau menurut saya sih untuk komik sendiri bisa lah dijadikan referensi atau hiburan, tapi kalau untuk dijadikan kerjaan ya masih, kalau di Indonesia ya masih kurang begitu prospek ya, karena kalian tahu sendiri kita itu paling suka namanya gratisan. Jadi banyak developer penerbit komik digital di Indonesia mulai tahun 2004 sampai 2000 sekarang itu sudah puluhan yang tumbang, seperti ngomik.com kemudian dan lain sebagainya, itu banyak yang tumbang. Kenapa? Karena ya kita lagi-lagi suka gratisan. Karya komik orang Indonesia itu masih susah untuk dipasarkan, kecuali kalau kalian sudah punya nama, kalian itu kalian juga bisa masuk ke developer terkenal misalnya Webtoon. Jadi di situ kalian bisa dapat pundi-pundi uang dari sana kayak gitu. Jadi ini sekian dari saya react beberapa karya, nggak semua karena durasinya terbatas ya. Jadi semoga berkenan. Kalau ada yang butuh saran atau mengkritik apa yang saya sampaikan ini, ada yang kurang, bisa disampaikan di kolom komentar. Goodbye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.